Saya ingin jadi orang yang sakti tanpa memiliki dan mengamalkan amalan-amalan yang sangat rumit dan menyita waktu. Ini insya Allah akan saya sampaikan berdasarkan keterangan para ulama supaya kita menjadi seseorang yang sakti hanya dengan waktu yang sangat singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda untuk menjadi orang yang sakti. Subhanallah ya. Mungkin Anda berpikiran, waduh, saya ingin jadi orang yang sakti tanpa memiliki dan mengamalkan amalan-amalan yang sangat rumit dan menyita waktu. Ini insya Allah akan saya sampaikan berdasarkan keterangan para ulama supaya kita menjadi seseorang yang sakti hanya dengan waktu yang sangat singkat. Sakti dari apa? Sebelum saya sampaikan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Ketika kita ingin memiliki kesaktian dari Allah Subhanahu wa taala, sakti di sini adalah pengamanan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang pertama kita akan kebal santet, kebal sihir, kebal ilmu-ilmu hitam yang akan datang kepada kita. Bahkan santet, sihir, ilmu hitam yang akan masuk ke dalam diri kita akan kembali kepada para pelakunya. Dan ini adalah merupakan sebuah kesaktian dan keberkahan dari sebuah doa yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi sakti di sini bukan berarti kita ini pandai menghilang atau pandai terbang, akan tetapi kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita baca supaya kita kebal sihir? Kemudian kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam santet, pelet, ilmu hitam yang membahayakan kita. Nah, Anda cukup bacakan saja Bismillahirrahmanirrahim 11 kali sebelum tidur. Bahkan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani menyampaikan lebih banyak lagi, silakan Anda baca 21 kali. Nah, silakan Anda pilih mau 21 kali, mau 11 kali silakan. Karena khasiat dan fadilahnya sangat luar biasa. Di antaranya ketika kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 11 kali, maka kita akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala minasyaiton, dari setan. Dari gangguan, berbagai macam gangguan setan kita akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Anda sebelum tidur, sebelum naik ke tempat tidur, Anda jangan dulu tidur. Ya, silakan Anda bacakan dulu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nah, silakan Anda bacakan cukup 1 kali saja. Kemudian selimut Anda atau apa saja, atau sapu, mungkin boleh pakai sapu, boleh pakai apa saja, silakan Anda kebutkan kepada tempat tidur Anda. Anda kebut-kebut, misalkan ini adalah selimut Anda misalkan. Nah, Anda bacakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kemudian Anda kebutkan kepada tempat tidur Anda seperti itu, maka insya Allah apabila di dalam tempat tidur Anda tersebut ada jin yang membahayakan, atau mungkin ada ilmu hitam yang membahayakan, atau mungkin ada setan yang membahayakan Anda, maka setan tersebut, maka jin kafir tersebut, maka ilmu hitam tersebut akan Allah Subhanahu wa taala sirnakan. Masya Allah. Ini hanya baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, cukup 1 kali saja. Kemudian kita kebutkan, kita bersihkan tempat tidur kita. Akan tetapi sebelumnya kita lihat dulu, takutnya nanti ternyata ketika kita bersihkan di atas kasur kita, ternyata ada istri kita yang sudah tidur. Nah, jangan sampai istri kita lagi tidur ternyata terganggu. Nah, ini ya. Kemudian
Ketika kita sebelum tidur membaca bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala min syarril jinni wal insi, dari kejahatan jin dan manusia. Jadi ketika ada orang yang mungkin menjahati kita, mengirim sebuah ilmu hitam, pelet, sihir, teluh dan lain sebagainya, ketika kita membacakan bismillahirrahmanirrahim sebanyak 11 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengamankan kita dan menjaga diri kita dan keluarga kita. Otomatis santet tersebut, otomatis pelet tersebut akan kembali kepada orang yang melakukannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Makanya ada orang yang terkadang mengirim pelet atau mengirim sebuah pengasihan dari ilmu hitam, ternyata malah balik kepada orang yang mengirimnya. Malah dia yang justru menyukai orang yang tadinya akan dipelet. Nah, ini makanya bagi Anda yang mungkin sering mengamalkan amalan bismillahirrahmanirrahim, baik itu 11 ataupun 21 kali, maka insya Allah Anda akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kejahatan jin dan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengamankan kita dari para pencuri. Nah, ini juga penting ya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan bismillah 11 kali sebelum tidur, maka Anda akan diamankan dari pencuri. Sehingga apabila ada pencuri yang mungkin berniat jahat kepada rumah Anda, berniat merampok rumah Anda, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan merubah niat tersebut, merubah niat si pencuri tersebut menjadi lebih kasihan. Mungkin ketika dilihat, waduh, ternyata di rumahnya tidak ada apa-apa, tidak ada TV, tidak ada apa-apa, tidak ada harta apapun. Akhirnya apa? Orang tersebut malah, justru si pencuri tersebut malah kasihan. Kasihan banget nih orang yang mau saya rampok, gak ada apa-apanya. Mendinganlah saya kasih aja. Jadi malah terbalik. Nah, ini akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin harta kita, keluarga kita akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para pencuri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari minal mauti fujaah, dari mati mendadak. Nah, tidak sedikit orang yang ketika tidur ternyata tidak bisa bangun lagi. Ketika kita bangunin, woi bangun woi, subuh, ternyata dia sudah tidur selama-lamanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini adalah kematian-kematian yang mendadak. Ketika kita membacakan bismillahirrahmanirrahim 11 kali sebelum tidur, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mati-mati yang mendadak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala minal bala'i wal musibah. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala dan musibah, seperti halnya kebakaran. Tiba-tiba ketika kita bangun, wah, ternyata rumah kita sudah kebakaran. Nah, ini akan Allah Subhanahu wa taala jaga dari musibah-musibah tersebut. Mungkin dari musibah gempa bumi, ketika kita bangun malah kita sudah tertumpuk oleh rumah kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, ini akan dijaga. Mungkin kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya musibah banjir. Ketika kita bangun ternyata rumah kita sudah tergenang air yang 2 meter. Nah, ini juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sering membacakan bismillahirrahmanirrahim 11 kali sebelum tidur. Mudah-mudahan video kali ini bisa kita amalkan dan bisa menjadikan sebuah amalan yang rutin ketika kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bismillahirrahmanirrahim. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.